Dan saya yakin betul Opung Ramina mewariskan adat dan budaya serta tradisi. Pasti Opung Ramina nggak bertujuan supaya kamu hanya bisa menari, tapi bagaimana tarian itu kau serap kepada dirimu. Jangan sampai kamu cantik menari, tapi mulutmu saja tidak bisa kau jaga. Pas sudah di panggung cantik sekali menari, tapi kelakuanmu tidak beres. Tentukan sekarang kau penari atau penortor. Tentukan itu ya. Karena Opung Ramina, si dance with her soul. Dia menari dengan jiwanya. Benar sekali Ito Thompson. Pertama sekali saya lihat Opung Ramina di Dangga dulu, saya sudah tahu pasti persahabatan saya awet dengan beliau. Pertama sekali, aduh kalau ada aja bisa kayak gini ya. Terharu aku dan mau nangis melihatnya. Karena di bisa itu adalah bunga pasogi, tapi tidak ada yang mau, lebih memilih bergosip. Setua ini dan dia megang mic di depan berdiri, orang lain udah tua aku. Tapi Opung Ramina menyadari tugasnya sebagai yang disebut udah tua itu. Yang udah tua itu ngapain? Mewariskan ilmunya. Jadi bukan alasan ketika bilang udah tua aku kemudian duduk bergosip. Enggak sempat aku ngerjakan itu, tapi kalau bergosip saya kan sempat. Iya, hanya begitu aja aku bilang kan, yang di belakang langsung menghadap ke depan. Ingat ya, bagian dari gerakanmu itu. Tadi saya bercerita sebentar dengan Opung Ramina, itulah penonton. Dia tidak ada gurunya, belajar secara otodidak. Kebetulan kami ada 11-12. Saya Juwita Manurung STH, sarjana teologi, sekolah pendeta, sah itu, sarjana teologi. Tapi kemudian sekarang saya ketika bercerita tentang tortor kepada orang lain, itu bicara tentang teologi, bicara tentang moral, bicara tentang akhlak, bukan bicara tentang bagaimana penampilan bagus ya, tampilan luar, bukan. Karena ini yang bicara ketika kau menari. Si dance with the soul. Yang kedua, dia menari karena dia ingin menari. He dance because he wants to dance. Dia menari bukan untuk supaya dapat duit. Enggak, dia menari karena dia ingin menari. Ingat ya, luar biasanya leluhur kita itu. Tarian pun bisa menjadi salah satu alat katarsis. Tahu katarsis? Jadi ketika orang sudah luka hati, yang di belakang ini kayak dia pernah patah hati, ya kan? Patah hati, sudah tahu mau curhat ke siapa? Terus dia pengen nangis teriak-teriak. Kau bisa ungkapkan itu lewat tarian. Kita minta aja Thompson ngajarin kita bagaimana dia menarikan lewat kontemporer. Dia ekspresikan lewat tariannya kemarahannya, itu yang disebut katarsis. Menari itu media banyak hal sebenarnya. Doa, katarsis, marah, sedih. Jadi kalau anak-anak yang menulis bahasa, itu saya praktekkan di depan mereka yang melihat saya lagi ngapain. Situasi hati saya lagi di mana. Begitu begini kan, mereka langsung tahu. Lihat aja begini. Bayangin, padahal itu lagi praktek aja. Jadi kelihayanmu menghayati itu membuat orang tergerak. Jadi kalau mukamu betul-betul kau hayati marah, penonton juga akan terikut. Tapi kau bikin sedih mukamu, mau nangis juga dia melihatnya. Kita kira-kira ya. Nah, sampai semangatnya itu gara-gara sedih aku tadi. Ngomong Pak Dr. Sarmedi, ngomong Sultan, ngomong Dr. Thompson ini pas yang dibilang Pak Dokter tadi, budaya internasional bicara, datanglah generasi penerus kita ini buka forum di belakang, nggak ngerti juga apa yang ngomongin. Jadi karena kami sekolah adat, benar-benar anak-anak itu dididik tidak hanya menari, tidak hanya tahu gerakan, tapi dia tahu arti gerakannya. Itulah bedanya tortor dan tarian. Apa bedanya? Tortor punya pakem. Tarian, ya kau bergerak saja itu sudah menari. Tapi kalau tortor, ada pakemnya yang nggak bisa kau salah gunakan. Karena di dalam setiap gerakan itu ada nilai filosofi, ada doa dalam setiap itu. Kalau di tortor Batak sampai seperti ini belum menari, belum menonton. Tap berputar ke kanan, berputar ke kiri, kemudian dia buka tangan sampai begini, ini belum tortor. Ini masih berdoa. Ya, sebelum menyampaikan diri kepada Tuhan, jangan langsung periksa dulu hubunganmu dengan sama manusia. Jangan langsung meleleh
lihat dirimu kan gini kan, lihat dirimu, jangan-jangan lebih hancur kita. Minta kepada Tuhan, tunjukkan kepada sesama lewat perbuatan, bukan lewat omonganmu, lalu serahkan kepada Tuhan. Setelah itu baru dia bekerja. Tani, kan ini dia, Malersen. Tani bakal makatawon ringgas mangulaon. Hati-hati ya generasi muda, terlalu masih ini. Tani bakal makatawon ringgas mangulaon. Dengar-dengaran, hati-hati berbicara tapi rajin mengerjakan. Bukan rajin mengatakan tapi malas mengerjakan. Bukan karakter orang Batak itu. Si Malungun toba kan sama Batak kan. Sama opung kita ke arah sini yang bilang si Malungun. Ke arah toba ya toba, tapi opungnya satunya itu kan gitu. Jadi ada artinya itu sampai nanti kemudian begini. Ini perempuan. Jadi opung Ramin yang ada di sini ini. Warbahul-bahul nabulu. Tadi ada cerita tentang tor-tor Ija cuma tinggahan. Berarti kisahnya Pak. Bahul-bahul nggak boleh nggak pun. Kutanya dulu penonton yang di belakang. Kalian tahunya arti tarian itu? Tanya Opung Ramina, mumpung masih hidup. Beliau pernah bercerita. Oh gitu ya Bu. Iya. Jadi kalau bolehnya kami lihat dulu makanan kan ada pangkat kami lapar. Oh Ija cuma tinggahan betul. Bahul-bahul nggak boleh pelit kalau ada nasimu di rumah. Ada ternyata kisah dari semua tarian itu. Itulah beda tor dengan tarian. Masuk nanti tari tor, ya kan? Berarti ada kreasi di dalamnya. Itu penting sekali. Nah, sebelum melanjutkan testimoniku, perkenalanku dengan Opung Ramina, saya mau bilang sama kita semua. Kalau terlebih yang di belakang, kalau kutanya nanti, jadi aku gak suka dengan itu tadi. Apa tadi? Hey, hai, gak suka aku. Kita kan generasi penjaga budaya. Kalau aku bilang nanti siapa kita, maka jawaban kita adalah kami generasi penjaga budaya. Udah? Kalau berarti siapa kita? Kami generasi penjaga budaya. Coba hayati mengatakan itu. Merindingnya bilangnya. Kemudian nanti yang kedua kalau saya bilang beri hormat kepada bukan saya apa tadi di kepalaku. Kok jadi lari pula. Beri hormat kepada guru kita karena Pawalis itu adalah guru. Horas itu. Itu kan sudah jarang kita lakukan. Ketemu orang tua di jalan tak pernah bilang horas opung, horas nambah. Padahal opung kita dulu sangat hormat. Bikin persembahan bayangin, bukan hanya ayam putih disiapkan, ayam hitam. Ayam hitamnya disiapkan sama siapa pun? Aka Wibana, aka hantu yang di pohon bambu itu. Rupanya setan pun dihormati sama opung. Supaya apa? Supaya aman di situ mengganggu. Luar biasa opung kita ini memang ya kan. Jadi nggak cuma ayam putih disiapkan sama Mas Mira Jambe, ayam hitam pun disiapkan untuk barang, untuk apa begulur disiapkan itu supaya nggak mengganggu. Aman kau di situ ya. Ini untuk menang. Jangan ribut cara kami ini. Kalau kita kan sekarang siapa yang baik itu kalau kawan kan. Padahal kita sampai begulur petasan aman kita kan gitu. Kalau ada cara siapa di kampung itu yang suka bikin rusuh bikin dia tukang parkir. Pasti aman nggak ada jalan motor. Aku tengok aku itu tukang parkir bagaimana aku katanya kan. Bikin aja dikasih dia tugas. Itulah kehebatan kita kalau kau menghayati budaya begitu. Opung itu sudah menggunakan yang seperti itu. Oke ya, biar semangat dulu kita ya. Biar gak ngomong sendiri kami depan ini. Siapa kita? Generasi penjaga budaya. Ulang ya. Siapa kita? Generasi penjaga budaya. Gitu. Siapa kita? Generasi penjaga budaya. Beri hormat kepada sang maestro. Horas Opung. Itu dia. Sekali lagi ya, beri hormat kepada sang maestro. Horas Opung. Karena lolos gak lolos Opung Ramina dia maestro. Nggak ada ceritanya karena dikasih Kemendikbud. Memang dia maestro, ahli, otodidak. Kan sama nih otodidak. Nggak, jadi kalau dibilang saya ketemu dengan Mina, cucunya Opung Ramina, opungku maestro, kak, sementara nggak tahu apa-apa. Hati-hati. Saya umur 37 tahun tahu menonton. Sekolah pendeta, tamat sekolah pendeta, kemudian ke Jawa, saya bergerak di bidang politik, menjadi staf ahli anggota DPRD DKI Jakarta, kemudian pindah ke Jogja menjadi survivor KDRT, korban perkosaan, pindah ke Solo mendirikan lembaga untuk pendampingan perempuan muda. Tahun 2000 berapa Sinabung? 2014 pindah ke Sinabung mendampingi Sinabung. Setelah itu balik ke Jakarta, saya diperkenalkan politik. Tahu-tahu 2016 saya balik ke Sumatera, menjadi budayawan. Coba itu. Tiba-tiba aja kita tahu menonton dan ingat yang disebut maestro. Bisa jadi ahli dari mana? Datang dari mimpi? Enggak. Datang ilham. Gini gerakannya tangannya begini, bukan
kalau Manortor itu gini apa gini. Jadi dampak jago-jago. Ketika aku mendengar suara di telingaku, aku tanya dari dua. Dan jangan pernah berpikir gini, aku udah masuk sangkar, pasti aku lebih jago. Oh tidak. Orang tua yang rambutnya putih di kampung itu, dia sudah lebih dulu menari daripada kita. Bedanya apa? Kau naik batu, mereka tidak. Jadi mereka semua adalah guru. Kalau kau cerdas, rajin mencari ilmu, ingat suatu saat kau menjadi maestro. Nah mulai dari sekarang untuk generasi muda ini, tentukan kau mau jadi penari atau panortor. Kalau tadi kan mau jadi pelestari apa maestro. Kalau sekarang saya mulai dari nol. Saya gak dasar, saya gak luhutan. Mulai dari dasar dulu. Kau mau jadi penari apa panortor? Kalau panortor berarti dia berdoa. Saya bilang panortor itu membawa kabar baik. Si Wuwan Barita Naudi. Bayangin dengan dengarannya, hati-hati berbicara, rajin mengerjakan. Kumpulkan beras sebanyak-banyaknya mau kemana supaya semua orang makan. Jangan sampai ada orang kelaparan kau sudah merembas. Sudah kenyang semua sudah, berarti merembas kita. Itu ada artinya semua. Jangan terus merembas orang masih lapar. Dan jangan mendengarkan seperti ini. Gimana caranya mendengarkan? Telinga pun di sini. Jangan terus sok-sok jago begini di sini. Kalau tobat ya, kalau tobat tidak ada memutar tangan, tidak ada. Kalau sudah mulai diputar tangannya berarti sudah kreasi tor-tor. Bukan lagi tor-tor tradisional, tapi kreasi boleh lah pengembangan panggung kan, pengembangan seni pertunjukan. Oke, selanjutnya saya mau kasih tahu yang lain yang bisa dikatakan kenapa dia disebut maestro. Karena musik itu, coba bunyikan aja musik Semalungun atau musik Dayak atau musik Toba atau musik Karo, nggak usah belajar untuk Ramina. Saya pikir pasti gerakannya langsung dapat. Itu yang disebut dengan maestro. Bicara dengan alam, menyatu dengan alam, menyatu dengan musik. Saya begitu ke Kalimantan, dibunyikan sampai nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bisa menari Dayak. Dan saya belajar dari situ. Oh ini dia, kalau kita benar-benar menyatu dengan musik itu, gerakan itu keluar sendiri. Jadi bukan meniru gerakan orang lain. Tiba-tiba aja nggak mungkin sudah serunenya udah lambat, kemudian kok tiba-tiba begini, nggak mungkin kan? Kalau betul-betul hati pasti otomatis gerakanmu pun pasti begini-begini. Nggak mungkin cepat-cepat. Kalau itu menyatu, karena generasi muda saya bilang gini, gimana caranya bergampang? Bergampang adalah kau dengarkan musiknya dan biarkan musik itu menyatu dengan pasti dapat. Opung Ramina menyatu dengan musiknya dan tariannya. Makanya dia bisa mengajarkan itu. Hal yang lain, alasan yang lain, kalau saya bilang dia adalah seorang maestro, dia tidak hanya bisa menari, dia tidak hanya menari secara otodidak, tidak hanya menari dengan jiwanya, tapi dia mau mentransformasi. Apa guna ilmu tinggi kalau hanya untuk membodohi katanya? Apa guna baca buku kalau mulut kau bungkam melambung? Ya kan? Tapi Ramina tidak membuka mulutnya, dia rela capek. Memang seorang kalau istilah sekarangnya Bang Thompson dibilang itu organizer. Dia adalah sang organizer. Organizer memang gitu, jalan di sana kita nggak bisa begitu. Ini nggak, memang harus rajin mulutnya itu. Ada apa sih masa bikin apa tadi dibilangnya bikin bulang-bulang pun nggak ngerti kau. Tadi aku dengar di depan, aku langsung mau ketawa kenapa? Karena aku kalian gitu kan. Jadi kayak gimana sedih rasanya kalau ada generasi muda sama-sama tentang ketiga barang dengan kayak gitu. Ada laki-laki dan lajang bilang ini sarung anak laki-laki, ini perempuan, rasanya sedih sekali. Ini ada yang dibilang Pak Dokter tadi, budayamu adalah identitasmu. Jangan sampai kau hanya punya marga, tapi kau nggak tahu elemen-elemen yang menempel tadi. Kenapa orang Jawa nggak mau dibilang begini? Ya aku masih bebel cok kalau mama ya udah semua bentuk awak mau coba datang orang Batak nggak ngerti lagi aku sama apa kan anak terong terus malu dia jadi orang Batak. Kalau orang Jawa dimanapun dia nggak malu dong menunjukkan identitasnya, karena itulah kekayaan Nusantara. Sudah, kemudian saya tadi sudah banyak sih yang disampaikan beliau-beliau itu, dan itu menurutku sangat menarik ya. Dan ada tadi yang kutangkap omongan beliau-beliau ini yang menurutku itu tadi Pak Dokter bikin dalam bahasa Inggrisnya. Kalau untuk generasi muda kan agak-agak keren kalau dibilang ini ya. Karena aku suka kali ngutip omongan orang, aku bikin jadi cool. If you want to jump higher,
You should know where you come from. Kalau kau ingin melompat lebih tinggi, jangan pernah lupa dari mana kau berasal. Karena kau nggak tahu dari mana startmu melompat, bisa jatuh kan? Itu keren banget menurutku, filosofinya luar biasa. Ya. Kemudian your culture is your identity. Itu yang tadi aku tanya. Manusia mati meninggalkan apa? Nama. Suatu saat orang akan bilang, dulu siapa mendirikan ini? Wah, ada dulu datang dari Siantar. Maaf, saya lahir di Tanah Jawa. Saya tidak lahir di Toba. Saya lahir di Tanah Jawa, SMA di Bintang Timur. Saya nggak paham bahasa Batak, nggak bisa berbahasa Batak, nggak bisa menortor apa lagi. Terus malumunnya dulu ku pelajari waktu SD. Ya kan? Tiba-tiba pengetahuan itu datang semua dan aku tidak berhenti, harus menurunkan. Kalau enggak, kalau belum kita menurunkan nanti itu pasti hilang. Kau mati meninggalkan apa? Kau mau dikenal sebagai apa? Sebagai presiden? Maka paculah diri untuk bisa menjadi seorang presiden. Sebagai seorang maestro, pacu diri sebagai seorang maestro. Maestro apa? Pacu lagi diri untuk itu. Kau sebagai penari atau penonton, pacu diri untuk itu. Kalau aku mau jadi penonton, maka akan kupatu rela lakak. Ya kan? Berarti aku buat pusat menari, aku tahu gerakanku artinya apa. Itu baru penonton. Jadi tidak gini. Saat ini syaratnya bekerja bersama-sama. Sebelum ku sampaikan harus meninggalkan jejak apa, saya mau sampaikan kalau di kepercayaan kearifan lokal, saya selaku pelaku tradisi yang lahir dengan balutan, itu adalah orang-orang istimewa yang sudah dipilih sejak dari kandungan ibunya. Kalau kita baca Alkitab, ketika Yesaya dibilang, saya sudah pilih kau dari kandungan ibumu. Yesaya bilang, saya preman, saya tak tahu apa-apa. Mulutku kotor, ini sudah aku bersihkan. Aku nggak bisa bicara, nih buat kau bicara. Karena aku sudah milih kau dari kandungan. Sekarang saatnya kau berkarya. Saya nggak bisa Tuhan, kau bisa. Aku buat bisa, apalagi? Ini saya, utuslah saya. Itulah yang telah dilakukan oleh Pung Ramina, tepuk tangan dulu. Jadi dia